Selamat pagi Bapak. Selamat. Bapak, di sini saya datang untuk meminta waktu dari Bapak. Saya melakukan wawancara terkait pengambilan suatu keputusan. Ini tugas dari untuk kami calon guru penggerak di modul 3.1, Bapak. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan pertama di sini Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujuk moral? Baik, di sekolah atau selaku kepala sekolah misalnya sebagai pemimpin pembelajaran, kita sering berhadapan dengan kejadian atau peristiwa atau kasus, atau misalnya di mana kita berhadapan harus mengambil keputusan terbaik di antara dua nilai kebajikan yang bertentangan dalam waktu yang sama. Itu yang mana membuat kita berada dalam suasana atau kondisi yang dilema, yang disebut dengan dilema etika, atas sesuatu yang dipandang sama-sama baik. Seperti itu. Baik Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita sering berhadapan dengan kasus yang disebut kita berada dalam kondisi dilema etika. Apabila ada dalam kondisi keadaan seperti itu, maka yang pertama kita akan perlu mengidentifikasi atau menganalisis untuk membedakan apakah benar kasus itu memang termasuk dilema etika atau bujukan moral. Itu dulu kita perlu teliti untuk mengambil sebuah keputusan yang benar. Keputusan yang benar itu kan sesuatu yang memenuhi kebaikan-kebaikan bersama, yang adil, yang jujur, yang tegak lurus, misalnya berintegritas, berkomitmen atas yang memenuhi nilai-nilai kebajikan yang umumnya diterima, yang diterima sebagai sebuah kebaikan atau sebuah kebenaran. Jadi kita mengidentifikasi itu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur itu seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Baik. Berhadapan dengan suasana atau kejadian atau kasus yang kita harus mengambil keputusan, apabila kita berada yang dipandang sebagai kasus dilema etika misalnya, itu adalah langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Tentu yang pertama itu kan tadi saya sebutkan, kita mengidentifikasi. Mengidentifikasi itu artinya kita mau tahu, mengenal nilai-nilai yang bertentangan itu tuh macam apa. Lalu yang berikut, langkah yang berikut, kita coba melihat aktor atau pelaku, pihak-pihak yang terlibat itu siapa-siapa di dalam kasus itu, dalam kejadian itu. Lalu kemudian kita coba mengumpulkan keterangan, informasi yang sesuai dengan situasi atau kondisi atau kasus tersebut, ya, bukan informasi dari mana-mana, fokus pada kejadian atau peristiwa itu. Lalu kemudian kita coba menguji sesuatu yang baik dan tidak baik, atau yang benar dan salah. Lalu kemudian kalau itu benar, lalu kemudian coba kita menguji yang benar dengan yang benar itu, mempertimbangkan itu untuk menguji itu sampai pada sebuah pilihan yang baik. Setelah kita menguji yang baik dan yang salah dan benar, lalu kemudian benar dengan benar, lalu kemudian coba kita sampai pada sebuah pilihan, lalu setelah itu kita mengambil tindakan atau solusi atau mengambil keputusan. Ya, baik Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Sejauh pengalaman saya bahwa untuk efektif atau tidak itu, kita pertama kita perlu fokus
pada apa yang menjadi tujuan bersama. Fokus pada apa yang dipandang atau yang diterima sebagai sebuah kebaikan untuk semua. Tentu selalu saja ada sudut pandang, ada pikiran atau ada cara pandang, asumsi yang berbeda satu dengan yang lain, atau juga asumsi atau pendapat kita sendiri yang kadang juga mungkin berbeda. Namun kita kembali fokus pada sesuatu yang menjadi tujuan bersama, yang mengarahkan kita pada pencapaian tujuan atau pencapaian cita-cita atau harapan bersama. Itu kita fokus di situ. Kalau kita fokus itu, pasti keputusan itu akan efektif. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ini hal yang menarik bahwa memang dalam sebagai pemimpin pembelajaran atau kepala sekolah itu kan kita memang sering dihadapkan pada tantangan-tantangan itu, pada banyak sekali tantangan. Misalnya pertama tuh bagaimana kita mengakomodir kepentingan individu atau kepentingan kelompok. Kita sering kadang terjebak pada memenuhi kepentingan, kita mau memenuhi keinginan dari kelompok tertentu supaya mungkin kita mau dipandang baik. Lalu kemudian bagaimana tantangan lain, misalnya bagaimana memenuhi rasa keadilan atau kemanusiaan yang membuat kita terjebak dalam antara rasa kasihan atau menegakkan kebenaran yang diterima umum itu. Atau kemudian kita juga tantangan lain bahwa ada antara kebenaran dan kesetiaan ini. Kita dihadapkan pada komitmen, kita mau setia pada profesi, tugas, tanggung jawab kita, ataukah kita terjebak pada bujukan lain, harapan yang lain yang sebenarnya di luar dari kita setia atau tidak. Itu tantangan lain juga. Lalu kemudian pertimbangan soal kadang untuk mencapai keputusan kita rasa pikiran jangka pendek supaya segera diatasi, segera selesai, tetapi ternyata jangka panjangnya merugikan siswa itu, atau merugikan guru itu, atau merugikan lembaga pendidikan itu. Karena kita tertantangan itu juga. Cepat-cepat mau segera selesai, mau segera ada keputusan, tetapi ternyata keputusan itu misalnya tidak mempertimbangkan kondisi masa yang akan datang. Gitu. Ya, baik Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat itu atau memiliki jadwal tersendiri lagi, Pak? Kalau pengelolaan kita untuk menyelesaikan atau berhadapan dengan kasus-kasus itu biasanya memang ada jadwal. Misalnya apabila kita melibatkan pihak-pihak tertentu kan pasti kita akan jadwalkan kapan kita mau menyelesaikan kasus itu. Tetapi kadang juga ada kasus atau peristiwa atau kejadian yang membutuhkan penanganan yang cepat atau keputusan yang segera dilakukan. Itu bisa langsung diambil di tempat itu, pada saat itu terjadinya peristiwa itu, tetapi tentu tetap berpedoman pada langkah-langkah tadi, pada prosedur-prosedur tadi. Itu melibatkan banyak orang lain, lalu pihak-pihak tertentu melihat masalahnya, menguji baik buruknya, lalu sampai pada kita menentukan sebuah solusi atau keputusan. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya lagi Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudahkan atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Ini kalau cara pandang saya, kalau pikiran saya bahwa pertama memang secara pribadi kita memang harus butuh adanya kesadaran yang penuh, konsentrasi kita penuh, pengelolaan diri kita, kesadaran sosial kita untuk mengolah soal kondisi aspek sosial emosional itu. Hal-hal ini sangat membantu kita supaya kita bisa lebih tenang dan penuh kesadaran untuk mengambil keputusan. Kita sadar betul bahwa keputusan yang diambil itu bukan dalam kondisi atau keadaan yang kita sendiri meragukan itu, tetapi kita sadar bahwa pilihan itu adalah pilihan yang terbaik, keputusan itu adalah pilihan terbaik dengan segala macam konsekuensi yang sudah kita sadari, yang sudah kita pertimbangkan secara penuh, dan itu bisa diterima sebagai sebuah kebaikan atau kebaikan bersama. Ya, baik Bapak,
dari semua hal tadi yang sudah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak ambil dari pengalaman untuk pengambilan keputusan dilema etika? Ini hal yang kita pelajari sebagai pemimpin pembelajar, sebagai kepala sekolah, saya sadar bahwa pengambilan keputusan yang tepat, yang baik itu adalah keputusan itu berpengaruh positif terhadap masa depan siswa atau guru atau lembaga pendidikan. Keputusan yang tidak tepat atau kita salah menentukan keputusan atau keliru itu kan dampaknya itu kan bisa menghancurkan masa depan siswa atau menghancurkan masa depan guru lembaga pendidikan. Setiap keputusan seyogianya kembali kepada asal, bahwa itu dipandang sebagai sesuatu yang bermanfaat dan bisa memberi motivasi kepada peserta didik atau guru atau lembaga pendidikan ini untuk bisa bergerak menyongsong masa depannya. Coba kita belajar, kita menganut dari filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa sebagai pendidik itu kan kita ada di depan memberi teladan, kita bersama-sama untuk menggerakkan, lalu kemudian kita harus bisa menjadi pendorong, memberi motivasi. Dengan demikian maka dalam konteks belajar profil pelajar Pancasila kita bisa memenuhi itu. Ini pembelajaran yang bisa kita petik dari pengambilan keputusan yang dilema etika itu. Saya kira begitu. Ya. Baik Bapak, terima kasih banyak sesi wawancara ini. Semoga bermanfaat bagi kami. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih, semoga sukses dan bisa memberi pembelajaran baik kepada kami maupun kepada Ibu selaku Bapak Ibu guru yang juga sering akan berhadapan dengan kasus-kasus dilema etika itu. Saya kira itu, Prof. Siap. Ya, terima kasih Selamat. Bapak. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Ibu, terima kasih atas waktu yang diberikan, bersedia untuk melakukan wawancara. Di sini saya mau datang untuk wawancara. Saya sebagai calon guru penggerak. Jadi wawancara ini berkaitan dengan pengambilan suatu keputusan. Ya, jadi kami melakukan wawancara beberapa kepala sekolah yang ada di sini, Aimere. Jadi salah satunya juga dengan Ibu. Baik, nah di sini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan wawancara. Yang pertama di sini Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujuk moral? Baik Ibu, terima kasih. Saya akan menjawab apa yang ditanyakan Ibu berkaitan dengan dilema etika dan bujukan moral. Yang pertama kita lihat tentang etika moral dulu. Kalau etika moral itu sebenarnya situasi di mana kita itu dihadapkan harus dua hal yang harus kita pilih, di mana dua hal tersebut itu semuanya benar. Mungkin saya berikan contoh apa yang saya alami di sekolah saya. Di sekolah saya memiliki kantin. Ada salah satu siswa saya ini, dia mencuri di kantin. Saat aksinya mencuri itu dilihat oleh temannya. Temannya ini dia tidak tinggal diam, dia melaporlah ke guru piket. Apa yang diambil oleh guru piket, memanggil si anak tadi yang melakukan tindakan mencuri di kantin. Setelah kita melakukan pendekatan dengan beliau, dia mengatakan seperti ini, Ibu, saya mencuri karena saya kelaparan. Berarti hal ini kita guru kita kebingungan, dilema, kita kebingungan. Dia curi karena dia kelaparan. Apakah kita mengutuk tindakan mencuri, ataukah kita harus membela dia karena belas kasihan? Dalam hal ini situasi dia alami itu kelaparan. Itu yang pertama. Itu berkaitan dengan kasus dilema etika. Terus yang kedua untuk bujukan moral. Kalau bujukan moral ini
itu ada dua situasi, tetapi itu kita tahu benar. Yang salah ya salah, benar ya benar. Nah, untuk itu cara saya mengidentifikasi ini adalah itu berdasarkan pengalaman sehari-hari dalam bekerja. Itu kita tahu bahwa dalam penerapan nilai-nilai kebajikan itu sangat mendasar. Itu bertentangan dengan cinta kasih sayang, kebenaran, keadilan dan lain-lain sebagainya dalam lingkungan sosial kemasyarakatan kita. Mungkin dari itu saja dari saya berkaitan dengan dilema etika dan bujukan moral. Baik Ibu, masih ada lagi selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Selama ini yang saya mengambil keputusan terutama kasus-kasus yang sama besarnya itu, sama benarnya ya, Sama benar ya. sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan itu, yang pertama itu saya perlu melakukan ketelitian untuk menentukan apakah sebuah kasus tersebut itu dalam kategori dilema etika atau bujukan moral ya. Apabila kasus tersebut merupakan dilema etika, maka sebelum mengambil keputusan itu kita harus mampu menganalisis ya. Kita harus mampu menganalisis, itu ada 3 prinsipnya itu. Nah, 3 prinsip itu, yang pertama itu prinsipnya itu berbasis hasil akhir, yang kedua berbasis peraturan, dan yang ketiga itu berbasis rasa peduli dengan lingkungan sekitar kita, terutama di lingkungan sekolah. Ya, baik Ibu. Selanjutnya kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya ambil itu ada beberapa langkah. Itu yang pertama itu mengenali nilai yang saling bertentangan, 2 menentukan siapa saja yang terlibat, yang ketiga itu mengumpulkan fakta yang relevan, yang keempat itu membuat keputusan, dan yang terakhir itu meninjau kembali keputusan yang sudah diambil. Kemudian yang berikutnya Ibu, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Ibu dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema efektif? Hal yang selama ini saya anggap sangat efektif. Ya. Itu yang pertama itu cinta kasih sayang, kebenaran, keadilan, kekeluargaan, toleransi, saling menghargai di antara warga sekolah. Ya, baik. Kemudian yang berikutnya Ibu, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan, yang menjadi tantangan itu seperti apa? Sebenarnya kalau berbicara tentang tantangan khusus di lingkungan sekolah itu khusus yang berkaitan dengan dilema etika. Ya. Itu ada beberapa, itu yang pertama itu rasa keadilan melawan rasa kasihan, seperti contoh yang saya sudah sampaikan tadi. Yang kedua itu kebenaran melawan kesetiaan, dan yang ketiga itu adalah jangka pendek melawan jangka panjang. Ya. Baik Ibu, kemudian yang berikutnya, kira-kira apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat itu atau memiliki jadwal lain untuk menyelesaikan atau bentuk apapun? Kalau untuk jadwal penyelesaiannya itu, karena memang selama ini di sekolah kami tidak ada hal yang luar biasa. Tidak ada hal yang luar biasa yang harus punya jadwal khusus untuk menyelesaikannya. Jadi kami langsung menyelesaikan saat itu juga. Jadi tidak ada yang buat jadwal tertulisnya, itu tidak ada. Oke, baik. Baik, yang berikutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudahkan atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Karena saya baru,
Jadi saya baru 8 bulan menjabat sebagai kepala sekolah. Jadi setiap kali mengambil keputusan saya tidak ambil sendiri. Nah, yang pertama itu saya akan berkomunikasi dengan yang pertama wakil kepala sekolah, yang kedua ketua dewan guru, dan yang ketiga itu tentunya adalah rekan-rekan kerja yang mendorong saya. Faktor yang mendorong saya untuk mengapa saya harus melibatkan mereka semua dalam mengambil keputusan ini, itu ada dasarnya. Yang pertama itu adalah kekompakan di antara kami, rasa persaudaraan, rasa saling memiliki, sehingga prinsip kami itu satu yang mengalami masalah berarti semua kami. Jadi keterlibatan kami semua di dalam sekolah, terutama teman-teman guru saya itu sangat antusias jika menemukan hal-hal yang seperti ini. Ya, begitu ya Ibu. Ya, baik Ibu. Dan ini yang terakhir Ibu, dari semua hal tadi yang telah Ibu sampaikan, apakah pembelajaran apa yang Ibu ambil dari pengalaman ini? Pengalaman yang saya ambil dari masalah itu sebenarnya dari masalah dilema etika ini adalah bagaimana saya lebih bijak, lebih siap dalam menghadapi situasi-situasi kedepannya seperti apa, lebih dewasa dalam hal kepemimpinan. Oke, baik Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga wawancara ini dapat bermanfaat bagi saya. Terima kasih banyak Ibu, selamat pagi. Oke, terima kasih. Salam hormat, mudah-mudahan sukses. Amin selalu. Ibu, amin. Terima kasih banyak Ibu. Aman toh.